Oke, teman-teman trader, salam sejahtera dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kembali kita bertemu dalam video tutorial. Kali ini saya kasih tema scalping direction bias, yaitu bagaimana kita memperhatikan bias transaksi, bias arahnya pada time frame 4 jam, dan kita akan scalping di 15 menit. Jadi dalam hal ini kita menggunakan 3 time frame, 4 jam, 1 jam, dan 15 menit. Hal yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah ini adalah bagian dari trading plan kita, yaitu membuat batasan harga. Karena orang bijak mengatakan bahwa tanpa perencanaan tidak ada kemenangan yang akan kita raih. Oke, ini adalah 4 jam. Yang pertama kita lakukan adalah membuat batasan harga. Kita dilihat di sini pada 4 jam, berarti di sini ada terjadi satu pekan ya. Satu pekan yang lalu harga secara struktural memberitahukan kepada kita sudah terjadi penurunan harga. Seperti ini ya, terjadi penurunan harga. Dan 1 minggu sebelumnya adalah candle naik. Kita lihat di sini, ini adalah kenaikan harga seperti ini. Kalau saya buat candle mingguannya seperti ini ya, candle naik, close-nya di sini, kemudian harga buka di sini, harga naik dan turun. Nah, ini adalah informasi yang kita dapat. Jadi data 1 minggu atau 2 minggu yang lalu akan menjadi acuan kita dalam membuat batasan harga atau mappingan kita pada kali ini. Nah, hal yang perlu kita lakukan pertama adalah mengacu pada data transaksi minggu lalu. Kita memiliki high di sini, kemudian kita memiliki low di sini. Nah, dalam transaksi tamu 1 minggu, harga yang dibuka di sini, di harga buka di sini, di sini ya. Kemudian kita akan membuat beberapa batasan dari tingkat support resistance secara minor yang terjadi pada minggu yang lalu. Kemudian kita melihat di sini ada resisten. Jadi saya ambil dari harga open candle merah sampai ke titik shadow sebagai acuannya. Seperti ini. Kemudian mana lagi kita dapati yang pendek sekali, karena kita akan trading di time frame 15 menit. Jadi tingkat support resisten 4 jam ini sangat penting buat kita sebagai batasan. Oke, kemudian kalau terjadi breakout di sini berarti harga akan cenderung ke atas. Tapi kalau tidak terjadi, malah breakout ke bawah, maka harga ada kemungkinan cenderung ke bawah. Intinya kita sudah membuat batasan. Di sini ada tingkat support resisten. Oke, sementara ini yang kita buat, dan kemudian kita ketahui bahwa harga selalu akan, kalau naik mengejar resisten, kalau turun akan mengejar support. Nah, di dalam menentukan target dan risiko, kita bisa mengacu pada ujung shadow, kira-kira kisaran 5 atau 10 pip dari shadow. Sedangkan untuk target sebaiknya tidak berukuran pada shadow, tetapi pada candle yang belum pernah dia tutup. Seperti ini, candle belum pernah ditutup. Candle yang merah ini juga belum ada shadow yang menutup dia. Jadi itu akan berfungsi sebagai target. Oke, jadi kita buat seperti ini. Oke, saya kuatkan dulu sehingga apa yang kita lakukan pada 4 jam sudah tergambar di time frame yang lebih kecil ya. Jadi teman-teman bisa gunakan simpan, sudah mempetakan ini, simpan sebagai template, nanti buka di time frame lebih kecil akan kelihatan apa yang kita lakukan pada time frame besar seperti ini. Oke, 4 jam sudah kita bikin. Kemudian
menit sambil memperhatikan batasan 4 jam juga batasan 1 jam, sehingga di sini 4 jam kita abaikan dulu karena kita sudah buat mappingan pada 4 jam dan kita akan lihat di 1 jam dan 15 menit seperti ini. Oke, kita coba jalankan. 15 menit pertama 4 candle akan membentuk 1 jam di sini ya. Nah, kalau teman-teman memang scalpingnya tidak mencari titik yang terlalu lebar, bisa gunakan support resisten dari 1 jam juga ya. 1 jam itu juga berfungsi karena kita akan enternya di 15 menit. Kalau kita perhatikan di sini pada 15 menit ini membentuk resisten. Oke, resisten. Kemudian di sini juga ada support minor, jadi support di harga bergerak dalam range ini. Jadi kalau keluar dari range ini kemudian ke atas, kalau keluar range ke bawah kemudian ke bawah mengejar support. Seperti itu ya. Kita tunggu. Oke, di sini kita lihat harga turun ke bawah, keluar dari minor support, dan di sini adalah support mingguannya di sini. Kita lihat di sini. Kita next bar. Jadi harga berhenti di sini. Nah, dalam kondisi ini harga di 15 menit ini belum selesai. Untuk 1 jamnya belum selesai dan dalam 15 menit dalam perjalanan. Next bar kita melihat di 1 jam sudah keluar dari support dan tersisa berapa candle lagi ya? 4 tersisa 1 buah candle. Nah, sebenarnya di sini adalah entry point kita. Jadi kalau kita buka di 1 jam 1 jam ya, kondisinya harga belum tutup seperti ini. Jadi kita bisa karena ini sudah cenderung biasnya ke bawah. Kalau kita enter di sini, kalau mencapai support kira-kira 40 pip, tetapi kita mau sampai di 28 pip berdasarkan pada 4 jam sebelumnya yang sudah kita buat di sini ya, di candle open 4 jam yang belum tersentuh ditutup. Oke, seperti ini. Jadi tadi kita ukur sekitar 28 pip. Kita ukur ini sekitar target itu lebih rendah, di atas di atas support. Jadi jangan sampai di bawah support karena kita sekarang sekitar 27 pip. Oke, 27 pip ya. 27, kita ambil 25 saja. SL-nya kita ada 120 aja ya. Posisinya sisa 15 menit, jadi di sini kita bisa ambil posisi sell. Inilah kondisi target dan SL kita. Kita coba next bar. Nah, ini 1 jamnya udah selesai clear ya, jadi tutup sempurna. Dari posisi sudah ada sekitar 8 pip. Next bar. Ada kembali posisi kita di 1 jam terlihat membentuk doji. Next bar.
kita lihat di sini harga mulai kehilangan momentum itu dalam munculnya candle kecil. Tetapi momentum ibaratnya kereta api kalau ngerem itu kan nggak langsung mendadak ya, jadi masih ada penerusan arah biasa. Sedikit banyak dia masih akan balik. Oke, harga kembali dekat di sini merupakan resisten minor pada 1 jam. Ini ya. Tunggu sejenak. Oke, harga mulai naik nampaknya. Oke, di 1 jam kita lihat ya, harga mulai naik membentuk momentum kecil membesar ya, jadi ada kemungkinan naik. Tapi selama stop loss kita belum tersentuh itu belum menandakan bahwa posisi kita gagal. Oke. Bergerak ya, cenderung turun di sini kita lihat. Sebuah candle merah dalam bentuk bearish engulfing dalam perjalanan. Oke, saya gunakan next bar ini supaya lebih cepat. Oke, ini targetnya udah tersentuh ya, tersentuh, dan di sini pada tingkat support ini muncul pola doji ya, dan pada 1 jam kita melihat sebuah candle high wave, dan open candlenya membentuk swing high. Di sini kita lihat di sini harganya support ini lebih rendah. Untuk swing high di sini ya. Low-nya ini lebih rendah. Dan harga open di atas. Support ya. Open ini di atas support. Jadi kondisi ini kita melihat dalam beberapa 7 jam berada di bawah dan tidak ada penerusan arah. Jadi kita bisa berasumsi bahwa kemungkinan harga akan terjadi stuck di sini atau bisa berbalik arah ke atas karena ini belum ada pergerakan. Kita cek lagi.
selesai ya. Oke, jadi di candle 1 jam sudah selesai dan di close-nya di atas. Kalau kita ukur kalau kita entry buy di sini counter, karena kita scalping ini sekitar 40 pip, PSL-nya sekitar 40 pip. Kemungkinan targetnya kita cari tingkat support resisten yang sudah kita buat pada 4 jam di sini. Jadi kalau SL-nya 40 pip, TP-nya cuma 18 pip, itu tidak profitable. Tapi kalau kita tempatkan TP pada bagian atas sekitar 50 pip dengan berbanding 40 pip, jadi ada 1:1 ya. Sokil. TP-nya kita bikin 1:1 ya. 1:1 dan kita bisa lakukan posisi buy seperti ini. Oke, nanti cek. Oke, sampai di sini harga sudah menyentuh pada tingkat resisten. Nah, tingkat resisten yang kita buat pada 4 jam ya. 4 jam di sini. 4 jam di atas ini masih ada. Tetapi kalau closing candle di atas ini, harga bisa mencari tingkat resisten di atas. Tapi apabila ini tidak berhasil closing candle-nya, ini bisa harganya malah turun ya. Nah, pada 1 jam kita lihat kondisinya seperti ini. Harga sudah di atas resisten yang kita buat, resisten 4 jam. Kita tunggu closing candle-nya di bawah atau di atas. Oke, ternyata 1 jam ini candle-nya close di bawah resisten, berarti kita bisa sell dari sini. Namun sebelumnya kita harus membuat batasan kembali ya, yaitu pada hari yang sama. Jadi kita lihat di sini candlenya, di sini ada 2 candle kecil di sini ya. Jadi kalau kita ukur jaraknya, kalau kita ambil posisi sell di sini ya, berarti ada sekitar 29 pip. 29 pip, SL-nya sekitar 24 dan 30 lah ya. Oke, berarti 1:1 lewat sedikit. Nah, pada umumnya dalam pola bentuk 3 kita harga tidak mendadak turun ya. Ambil contoh di sini ada 3 buah candle di sini. Jadi harga ini tutup 1 buah candle atau 2 candle. Jadi kita bisa mengambil posisi sell kira-kira di 1 candle di sini atau di candle kedua. Jadi kalau kita ukur dari bawah di sini, kira-kira sekitar 9 pip. Jadi kita bisa atur pending kita sekitar 7 pip atau 8 pip ya. 7 pip kita sell limit, kemudian kita ambil satu lagi sell limit kita di candle yang kedua, kira-kira 13 pip. Jadi kita ambil 10 pip. 10 pip untuk sell limit, jadi ada 2 sell limit yang ditambahkan di sini. Kita cek targetnya kurang lebih ya, di sini sudah ada. Oke, kalau sudah ada kita coba jalankan. Oke, tersentuh ya dua-duanya. Oke, harga pada 1 jam kita melihat sesudah sentuh posisi kita itu harga membentuk pola bearish engulfing. Oke, bearish engulfing. Jadi secara teknikal pola ini memberikan indikasi turun. Oke, jadi kalau saya gambarkan dari pola naik ini, dari candle yang belum pernah tertutup, saya anggap ini sebagai satu gelombang naik, dan yang di sini sebagai gelombang naik yang kedua. Oke, jadi ada kemungkinan sama halnya 3 candle dia tutup 1 atau 2, berarti ada kemungkinan tutup 1 atau 2 candle di sini.
keesokan harinya muncul pola yang sama. Teman-teman perhatikan 1, 2, 3 candle dan ditutup 1 candle di sini. Kemudian lanjut. Cuma dalam posisi ini kita seharusnya sudah bisa uji profitnya. Sudah bisa uji profit karena kita tidak tahu harga akan sampai di bawah tidak sesuai dengan target. Tapi kita sudah menempatkan TP sesuai dengan TP yang sangat logis di sini. Biasnya adalah bias turun, tetapi harga sudah mantul dalam bentuk 3 candle. Berarti posisi kita sudah bisa liquid dari sini TP. Kita saja. Sekarang kita cek pada data transaksi yang terjadi pada hari sebelumnya seperti ini ya, untuk transaksi scalping kita hari ini. Ini adalah tingkatan resisten sebelumnya, tingkat supportnya, kemudian di sini juga tingkat supportnya. Oke, kita lihat harga cenderung naik di sini membentuk pola AVC. Pada daerah sini dia memberikan pola naik. Jadi hal ini bisa kita lihat di time frame 15 menit dengan kondisi 3 candle naik di sini. Jadi lebih cenderung naik daripada turun, apalagi dia memberi out dari trend line yang kita buat di sini. Oke, kita lihat. Jadi kita sudah bisa ambil posisi di sini ya. Dari 30 candle ini kan menunjukkan momentum. Jadi kita bisa buy di sini. Tempatkan SL di sini. SL di sini, buy-nya di sini, targetnya di resisten high 1 hari sebelumnya. Seperti ini. Berarti kalau kita ambil posisi buy di sini, TP sudah kita dapat. Nah, sambil mencermati pola harga yang terjadi pada 15 menit dan 1 jam. Apakah dia mau break out dari high sebelumnya, high dari daily di sini? Kalau tidak, berarti harga akan kemungkinan koreksi ke bawah. Oke, kita cek, kita tunggu. Ada 3 buah candle lagi, 1 candle coba ngisi. Biasanya 3 candle tuh di 1 candle minimal dia ngisi ya. Seperti ini. Jadi dia ngisi. Pola di 1 jamnya sih menunjukkan pola turun, tapi ini belum terkonfirmasi. Candle ini ya, candle ini close di atas berarti melanjutkan perjalanan. Kalau jika tidak, maka harga kemungkinan akan kembali turun. Tapi dari strukturnya, harga ini seolah-olah memberikan indikasi yang seperti saya bilang di polanya pola ABC, lebih cenderung naik daripada turun. Ini sudah 2 candle membentuk swing harga tinggi yang lebih merendah. Jadi kemungkinan dari harga ini harus kita tunggu sampai selesai 1 jamnya, karena sudah 2 jam membentuk swing high-nya di sini, swingnya ke low ya. Jadi ini lebih cenderung turun daripada naik. Dari kalau kita perhatikan dari tingkat
bawah, biasnya ke bawah. Jadi kita melihat direksi dari arah ini, biasnya itu untuk frame yang kecil, bukan pada frame yang besar. Nah, kita kan cuma scalping saja, 20, 30 bisa buat. Ini adalah supportnya dan sudah sampai ke target, harusnya di sini target dari tingkat support yang kita buat tadi. Dan satunya belum selesai, masih bergerak sedikit. Oke, dan jempol ke bawah. Nah, sekarang di sini ada support, ada hal yang sama di sini. Jadi ini akan menjadi tahanan, apakah dia mampu lewat. Kalau dia mampu lewat, berarti ke bawah. Tapi kalau dia tidak mampu lewat, berarti tidak jadi ke bawah. Sini ya. Bagian bawah juga kita ada candle yang terclosing di sini. Expert dan harga ternyata tidak mampu, jadi ada kemungkinan naik lagi kembali ke daerah besar. Di sini kita lihat ada frame 15 menit shadow di sini di 1 jam. Terlihat di sini. Di sini kalau kita ambil posisi buy ya, targetnya yang paling masuk menit dan di sini biasanya. Demikian targetnya sudah selesai. Ada masih naik, kita coba mengejar resisten sebelumnya. Kalau resisten ini jebol, dia akan ke atas, tetapi dalam hitungan 1 jam dia berhasil, atau malah di 15 menit muncul pola turun maksud saya. Kita bisa lakukan sell seperti ini, kecil bisa, tapi kemungkinan ada. Jadi tempatkan target di sini yang paling dekat ataupun di sini. Ini ada 2 posisi. Namun sebelumnya diukur dulu tingkat risikonya, karena bias yang kita dapatkan di sini juga adalah bias turun, cenderung lebih turun. Jadi kalau kita ambil posisi dari 2 candle kecil membesar sell, targetnya harusnya ada sampai di sini. Oke, sampai di sini dulu videonya, bagaimana cara scalping dalam pembatasan tingkat support resisten pada 4 jam dan 1 jam. Scalping adalah transaksi yang mengambil poin yang sangat tipis, tetapi dalam 1 hari itu bisa berulang kali, bisa 3 sampai 4 kali untuk intraday trader. Jadi di dalam hal ini kita harus menentukan resiko dengan ketat. Jadi dari kumpulan beberapa transaksi yang kita lakukan secara intraday, mungkin hasilnya lebih besar daripada yang swing atau yang apa ya, tetapi memang cara trading scalping ini memakan energi dan memeras otak, karena fokus kita selalu memperhatikan chart. Oke, sampai di sini, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam profit buat kita semua.